Grand Design Alternative Development, sebuah program yang lahir untuk mengubah mindset dan culture set masyarakat kawasan rawan tanaman terlarang. Diadopsi dari UNODC, program GDAD yang memiliki pilot project di 3 kabupaten yang salah satunya adalah Gayo Luas ini, menyasar para mantan pecandu, petani ganja, pelaku tindak pidana narkoba, hingga masyarakat rentan dan miskin. Di balik hamparan pegunungan hijau, Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Gayo Luas, tersembunyi potret suram kultivasi ganja ilegal. Kabupaten Gayo Luas pernah tercatat sebagai salah satu wilayah kultivasi ganja terbesar di Provinsi Aceh. Berdasarkan data pengungkapan BNN dan Polri sepanjang tahun 2007 hingga 2016, tercatat 2.119,19 hektar ladang ganja berhasil diungkap. Puncaknya pada tahun 2016, terjadi pengungkapan ladang ganja terbesar sepanjang sejarah. Sedikitnya 487 hektar ladang ganja ditemukan di Aceh, termasuk di wilayah Gayo Luas. Tingginya angka temuan ini bukan tanpa sebab. Hasil survei penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah ganja, mencapai 57%. Angka tersebut bukan hanya mencerminkan tingginya permintaan, tetapi juga menunjukkan betapa seriusnya ancaman narkoba yang sebagian besar berakar dari ladang-ladang tersembunyi di balik hijaunya hutan pegunungan Aceh. Menyadari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, Badan Narkotika Nasional bersama sejumlah pemangku kepentingan menginisiasi program GDAD. Tahun 2018 menjadi tonggak sejarah transformasi Kabupaten Gayo Luas. Penanaman perdana benih kopi Arabica dilakukan oleh Kepala BNN bersama Menteri Pertanian dan Kepala Daerah di Desa Agusen, wilayah yang dulunya dikenal sebagai pusat kultivasi ganja. Sejak saat itu, lahan seluas 100 hektar di Agusen berubah menjadi kebun harapan. Dari petani ganja menjadi petani kopi. Dari kultivasi ganja ilegal menjadi bertanam kopi secara legal. GDAD bukan hanya sekedar program, tetapi harapan yang menjadi arah baru untuk kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kini, seiring waktu berjalan, lebih dari 80% masyarakat Desa Agusen telah beralih menjadi petani kopi. Mereka mengelola lebih dari 200 hektar lahan kopi secara mandiri dan berkelanjutan. Berkat dukungan program BNN, mulai dari pengembangan potensi masyarakat melalui bimbingan teknis life skill seperti budidaya kopi dan pembuatan pupuk yang sampai saat ini sudah dilakukan 33 kali pelatihan dengan melibatkan 723 masyarakat, dukungan bibit unggul, sertifikasi, modernisasi mesin pengolahan kopi, serta pembangunan pabrik dan greenhouse, kualitas kopi Gayo Luas semakin diakui oleh dunia. Di bawah Koperasi Kopi Gayo Luas Bersinar binaan BNN yang didukung oleh PT Ujang Jaya Internasional, kopi Gayo Luas kini telah diekspor ke berbagai negara. Selain itu, guna menyokong keseharian ekonomi petani dan mendukung proses transisi, masyarakat juga mendapatkan keterampilan tumpang sari dan barista kopi. Tahun 2025, di bawah kepemimpinan Komjen Pol Suyudi Aryoseto, program GDAD mencapai puncaknya, yang ditandai sejumlah pencapaian. Ekspansi lahan kopi di Gayo Luas mencapai 3.086 hektar, melibatkan 2.961 petani dari 126 kelompok tani dengan total omset produksi kopi mencapai 55,61 miliar rupiah. Ini bukan sekedar hasil panen, tetapi sebuah simbol perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Gayo Luas. Perubahan ini pun tak hanya dinikmati oleh para petani kopi, namun juga dirasakan masyarakat sekitar melalui terbukanya lapangan kerja baru. Saat musim panen, warga yang bukan petani ikut dilibatkan untuk memetik, mengolah, dan mengirim kopi dari koperasi ke perusahaan penampung sebelum diekspor ke mancanegara.
Upah yang diterima pun bervariasi, mulai dari Rp30.000 per 11 kg untuk pemetik, Rp500 per kilogram untuk pengolah, dan Rp600 per kilogram untuk jasa pengiriman. Rantai ini telah menggerakkan ekonomi lokal, menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran di Gayo Luas. Perubahan ini bahkan melampaui sektor ekonomi. Penelitian BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari setiap petani ganja yang beralih menanam kopi setara dengan penyelamatan 400.000 jiwa dari dampak narkoba. Dengan penyelamatan tersebut, negara pun berpeluang melakukan efisiensi hingga Rp25 triliun dari biaya rehabilitasi, hukum, maupun beban biaya lainnya. Benar-benar kita berharap merubah pola pikirnya dari petani ganja itu agar beralih ke petani kopi. Nah, tentu semakin banyak hasil kopi di Gayo Luas ini, semakin banyak juga pendapatan asli daerah yang bisa membantu masyarakat kita. Program GDAD bukan hanya solusi alih profesi dari petani ganja menjadi petani kopi. Program ini telah menjadi motor penggerak ekonomi Kabupaten Gayo Luas yang berbasis pada kearifan lokal potensi daerah. Dari kebun kopi seluas 3.752 hektar, Kabupaten Gayo Luas kini memiliki agrowisata yang dikenal dengan Demplot seluas 35 hektar yang tersebar di 7 titik lokasi, 4 diantaranya merupakan perintisan agrowisata dengan konsep ngopi di kebun kopi. Transformasi ini tidak hanya memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi real. Dalam satu musim panen, Koperasi Bersinar di Gayo Luas mampu menjual 1.600 ton kopi dengan kontribusi sebesar Rp250 per kilogram, maka dalam satu tahun berpotensi menghasilkan Rp400 juta bagi kas daerah sebagai PAD. Program GDAD terbukti berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, bahkan menjadi sumber pendapatan asli daerah baru bagi pemerintah Kabupaten Gayo Luas. Gayo Luas kini bukan lagi dikenal karena ganjanya, tetapi karena kopi Arabica berkualitas dunia yang tumbuh dari perjuangan, perubahan, dan tekad untuk hidup lebih baik. Dengan program GDAD, BNN melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengajak masyarakat untuk produktif, mandiri, sejahtera, dan sehat tanpa narkoba. Dari ladang terlarang menjadi kebun harapan. All unity.